Haji Jayabaya muksa ing laladan menang Kediri. Ing mriku wonten tutukulan wiwitan kang kaesti minangka tetenger muksaning Sang Haji dadya jimat keramat kang winastan Kyai Bima. Pada zaman dahulu, ketika tanah Jawa masih dipenuhi kekuasaan raja-raja besar, hiduplah seorang putri yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Dewi Songgolangit namanya. Rupanya cantik, tetapi tidak hanya cantik. Ia juga bijaksana dan adil. Namun, siapakah yang pantas menjadi pendampingnya? Kisah ini menceritakan perjuangan, janji, dan lahirnya sebuah budaya yang akan mengukir sejarah. Ya Tuhan, hamba memohon petunjuk dan restu-Mu. Hati ini rasanya sangat gelisah. Setiap hari ada saja pangeran dan raja yang datang melamar, tapi aku belum juga menemukan ketulusan mereka. Raden Ayu, kecantikan Anda itu seperti rembulan. Yang melamar sudah antri seperti rebutan sembako. Sri saja sampai kewalahan menghitungnya. Tapi Mbak Sari, yang cantik belum tentu cepat ketemu jodoh. Kadang kita harus mengada dulu, baru bisa memetik langit. Aku juga tahu Mbak Sri, tapi apa yang harus aku lakukan dengan para pangeran dan raja yang melamarku hanya mengincar tahta? Kalau begitu, Raden Ayu kasih mereka syarat atau tantangan saja. Nanti yang bisa memenuhi keinginan Raden Ayu, itulah yang pantas menjadi pendamping Raden Ayu. Boleh juga itu idenya Mbak Sri. Raden Ayu, beri para kesatria itu syarat yang sulit. Tapi apa syaratnya Mbak Sari? Aku belum terfikirkan. Aku ingin mereka tulus mencintaiku tanpa adu kekerasan. Anakku Songgolangit, para raja sudah mengantri untuk melamarmu. Tapi ayah tidak akan memilih menantu hanya demi tahta. Ayah, aku juga ingin punya pasangan. Tetapi aku juga tidak ingin buru-buru menikah.
Tapi kalau ini memang untuk kebaikan kerajaan, aku akan mempertimbangkan siapa yang akan menjadi pendampingku kelak. Kalau begitu, berilah mereka syarat untuk menjadi pendampingmu. Baik, Ayah. Aku mempunyai syarat yang tepat untuk menguji kemampuan para pangeran dan raja. Aku ingin seseorang yang dapat menciptakan tarian yang indah yang belum pernah ada di kerajaan ini. Dengan menggabungkan tarian kuda kepang dan gerakan tari yang elok, itulah yang akan aku pilih untuk menjadi pendampingku kelak. Permintaanmu sungguh luar biasa. Kau meminta para kesatria yang biasanya memegang pedang untuk bertempur, kau malah meminta mereka untuk membuat tarian. Hahaha. Prajurit, umumkan ke penjuru Nusantara bahwa yang ingin menjadi menantuku, ia harus menepati tantangan atau syarat yang dibuat oleh putriku. Baik Yang Mulia, hamba akan melaksanakan perintah Yang Mulia. Hamba pamit undur diri Yang Mulia. Dari niat yang tulus, lahirlah ujian cinta. Akan tetapi, cinta sejati tidak hanya membutuhkan kekuatan, melainkan keindahan dan ketulusan. Pengumuman! Seluruh pangeran, raja dan kesatria dari penjuru negeri, Prabu Sri Gentayu dari Kerajaan Kediri membuka sayembara untuk putrinya Dewi Songgolangit. Barang siapa yang berkeinginan untuk mempersunting sang Dewi, wajib memenuhi satu syarat yang diajukan oleh beliau. Syaratnya adalah menciptakan sebuah tarian yang belum pernah ada di bumi Kediri. Tarian tersebut haruslah berpaduan yang indah antara gerakan tari kuda kepang yang gagah dan gerakan tari yang lemah gemulai. Barang siapa yang mampu mempersembahkan tarian terindah dan terunik, dialah yang akan dipilih oleh Dewi Songgolangit menjadi pendamping hidupnya. Demikianlah pengumuman ini disampaikan, harap menjadi perhatian bagi sekalian yang berminat. Menggabungkan kekuatan dan keindahan dalam sebuah tarian, sungguh tantangan yang sangat menarik. Ini akan menjadi kesempatan yang bagus untuk menunjukkan keahlian dan seni dari kerajaanku. Siapkan yang terbaik, Wira. Kita akan ikut dalam sayembara ini. Baik, Yang Mulia. Hahaha. Menari? Bukankah itu pekerjaan para wanita? Tapi baiklah, jika itu yang diinginkan Dewi Songgolangit. Ini adalah kesempatan emas untuk memperluas kekuasaanku. Adipati, cari penari terbaik di seluruh kerajaan. Kita akan ciptakan tarian yang paling hebat yang akan membuat Dewi Songgolangit terpesona. Ayo kita kembali ke Lodaya. Baik Yang Mulia, mari kita kembali ke kerajaan Lodaya. Salam bagi penjaga gerbang kerajaan Kediri. Kami dari Kerajaan Bantarangin, kedatangan kami adalah untuk mengaturkan sembah dan mengikuti sayembara yang diadakan oleh Dewi Songgolangit. Lihat, siapa gerangan yang menghalangi jalanku? Oh, ternyata Klana dari Kerajaan Bantarangin. Salam juga Prabu Singobarong. Sungguh suatu kehormatan bertemu dengan Anda di sini. Ternyata Prabu juga berminat mengikuti sayembara Dewi Songgolangit. Tentu saja, kecantikan Dewi Songgolangit sudah tersohor ke seluruh penjuru negeri. Dan tentu saja, hanya yang terkuat dan terhebat yang pantas mendampinginya. Bukan begitu, Prabu Angin? Kami akan menampilkan yang terbaik dari kerajaan kami, Prabu. Kami percaya ketulusan hati dan keindahan gerak akan lebih mengikat daripada sekedar kekuatan semata.
ketulusan hati. Kau pikir Dewi Songgolangit akan terpesona dengan hembusan angin? Dia butuh pendamping yang kuat, yang bisa melindungi kerajaannya, bukan seorang peniup seruling. Ingat Klana, singa akan lebih unggul dari angin. Biarlah kesombongan menjadi topengnya. Kita akan buktikan kelembutan angin pun bisa menciptakan keindahan yang tak terlupakan. Ayo kita masuk Wira. Salam Prabu Gentayu. Perkenalkan, hamba Singobarong dari Kerajaan Lodaya. Kedatangan saya di Kerajaan Kediri ini untuk mengikuti sayembara yang diadakan oleh Dewi Songgolangit. Salam Prabu. Kedatangan hamba juga mengikuti sayembara tersebut. Salam untuk kedua Prabu. Saya menyambut kedatangan kalian dan saya berterima kasih kepada kalian yang telah mengikuti sayembara ini. Untuk sayembara ini, saya serahkan kepada putri saya, Dewi Songgolangit. Baik, Ayah. Yang mulia, jika kalian berdua ingin menjadi pendampingku, kalian harus memenuhi syarat yang telah kutetapkan, yaitu menampilkan tarian yang belum pernah ada sebelumnya. Baiklah, aku akan berusaha sekuat tenaga. Aku percaya cinta harus dibuktikan lewat tindakan. Cuma begitu? Gampang. Aku akan bawa naga menari kalau perlu. Naga menari? Lah, aku aja joget kayak ular masih belum diterima, apalagi naga. Dua raja telah datang, Prabu Kelana dan Prabu Singobarong. Mereka berdua berjanji akan menarikan tarian yang belum pernah ada. Tapi, apakah tarian itu benar-benar akan menjadi cerminan hati mereka? Apakah aku bisa benar-benar melihat ketulusan di balik gerakan-gerakan itu? Aku tidak ingin terburu-buru. Aku tidak ingin salah memilih. Prabu Kelana, kata-katanya lembut. Ia berbicara tentang cinta yang dibuktikan dengan tindakan. Tapi, apakah tindakannya nanti akan seindah kata-katanya? Mungkinkah ia hanya pandai merayu? Lalu Prabu Singobarong, ia begitu yakin, begitu angkuh. Ia bahkan sesumbar akan membawa naga menari. Apakah itu hanya bualan belaka? Atau justru ia memiliki kejutan yang tak terduga? Tapi, apakah keangkuhannya itu tidak akan menyakitiku kelak? Hatiku masih ragu. Aku ingin melihat lebih dari sekadar tarian. Aku ingin melihat siapa mereka sebenarnya di balik gelar dan kekuasaan mereka. Apakah ada kebaikan hati? Apakah ada kebijaksanaan? Apakah ada cinta yang tulus tanpa pamrih? Ya Tuhan,
berikanlah hamba petunjuk. Tunjukkanlah jalan yang benar. Jangan biarkan hamba salah memilih pendamping hidup. Hamba ingin kebahagiaan, bukan hanya untuk diri hamba sendiri, tetapi juga untuk seluruh rakyat Kediri. Ingat, para penari, kekuatan tidak harus selalu kasar. Lihatlah bagaimana angin menerpa pepohonan. Ia kuat, namun gerakannya mengalir. Begitu pula dengan tarian kita. Tunjukkan semangat kuda kepang, namun dengan sentuhan kelembutan yang memikat hati. Baik Prabu, kami akan berusaha sebaik mungkin. Tarian ini akan mampu menarik perhatian Dewi Songgolangit. Hahaha. Lihatlah. Rupanya Prabu Angin sedang melatih para penarinya. Gerakan yang sangat membosankan. Prabu Singobarong, ada gerangan apa Anda datang ke sini? Kami sedang mempersiapkan yang terbaik untuk Dewi Songgolangit. Setiap orang memiliki cara sendiri untuk menunjukkan kesungguhan hatinya. Kesungguhan hati katamu? Yang dibutuhkan Dewi adalah kekuatan, bukan kelembutan yang tidak berguna. Aku akan menunjukkan kepadanya tarian seorang raja sejati. Prabu Singobarong, hamba mohon Anda menghormati persiapan kami. Kita semua memiliki tujuan yang sama di sini. Hormat? Untuk tarian selemah ini, yang pantas dihormati adalah kekuatan, dan aku akan membuktikannya, Kelana. Cukup. Ini sudah keterlaluan. Mereka tidak bersalah. Kau membela mereka. Lalu bagaimana dengan dirimu, Prabu Angin? Apa kau selemah tarianmu? Kau mencari masalah, Prabu Singobarong. Kau telah memaksaku melakukan ini, Prabu Singobarong. Kesombonganmu telah membutakanmu. Aku tidak ingin membunuhmu, Prabu. Aku hanya ingin kau menghormati usaha dan pilihan orang lain.
kekuatan fisik bukanlah segalanya. Bangunlah Prabu, pertikaian ini tidak akan membawa kebaikan bagi siapapun. Aku tidak menyangka kau sekuat ini, Kelana. Tarianmu memang terlihat lemah lembut, tapi gerakanmu lincah dan sulit ditebak. Kekuatanmu tidak mengandalkan otot. Aku akui telah meremehkanmu. Kekuatan tidak selalu berwujud amarah dan kekerasan. Kau telah membuktikannya. Selamat Prabu Kelana, kau telah mengalahkanku. Mungkin Dewi Songgolangit melihat sesuatu yang tidak aku lihat. Semoga kau bisa membahagiakannya. Apa yang baru saja terjadi di sini? Pertikaian di pelataran keraton, sungguh pemandangan yang tidak pantas. Ini balairung kerajaan, bukan arena perang. Yang mulia, hamba mohon maaf atas keributan yang terjadi. Hamba hanya membela diri dan para penari hamba dari tindakan yang tidak sopan. Hamba hanya ingin mempersembahkan tarian sebagai lambang ketulusan, bukan untuk pamer kekuasaan. Yang mulia, hamba juga bersalah. Kesombongan telah membutakan hamba dan memicu pertikaian ini. Hamba memang kalah. Itu tuh, rambutmu sampai rontok, malah jadi seperti barangan rusak. Aku sudah menduga, ujung-ujungnya malah jadi adu otot. Aku sudah mendengar syarat dari putriku, tapi aku tidak mau peperangan hanya karena rebutan cinta. Prabu Singobarong dan Prabu Kelana, mari kita bicarakan baik-baik. Siapa yang bisa menampilkan tarian paling indah dengan hati yang tulus, dialah yang akan kuterima. Hamba siap mempersembahkan tarian dengan ketulusan sebagai lambang niat yang murni. Ini bukan soal menang atau kalah, tapi pelajaran. Siapa yang mampu menerima dengan hati yang tulus, dialah ksatria sejati. Prabu Kelana, aku memang kalah cinta dan kalah bertarung. Tapi masa iya aku juga harus kalah joget? Boleh tidak aku ikut menari sama rombonganmu? Lah, itu saja minta izin. Carilah tempat yang pas Prabu. Tapi jangan sampai rebut perhatian para penari. Tenang, aku jogetnya santai kok. Paling-paling sambil nyari jodoh dikit. Nona, kamu lebih cantik dari baronganku. Gimana? Mau nggak aku gendong? Aduh Prabu, saya ini penari, bukan pengantin karnaval. Fokus joget dulu, jangan ngelantur. Selimuti
Bagaimana Raden Ayu? Apakah Raden Ayu sudah dapat memilih? Sudah, Emban. Aku senang melihat semuanya bahagia. Tapi pilihan hatiku tetap satu. Prabu Kelana, tarian Anda sungguh menyentuh hati hamba. Anda tidak hanya menunjukkan keindahan gerakan, tetapi juga menyampaikan ketulusan dan keseimbangan yang hamba cari. Setelah semua yang terjadi, hamba semakin yakin dengan pilihan hamba. Hamba melihat kebijaksanaan dalam ketenangan Anda, kekuatan dalam kelembutan Anda, dan cinta yang tulus tanpa kesombongan. Prabu Kelana, dengan hati yang tulus dan penuh harapan, hamba menerima lamaran Anda. Sungguh suatu kehormatan dan kebahagiaan yang tak terhingga, Dewi. Hamba berjanji akan mencintai dan menjaga Dewi dengan segenap jiwa dan raga hamba. Itulah yang aku butuhkan, pendamping hidup yang tidak hanya gagah, tapi juga penuh kasih dan bijaksana. Tak apa aku kalah. Yang penting undang hamba di pertunjukan pernikahan kalian nanti. Akan aku siapkan properti kipas biar makin keren. Dari janji dan tekad, lahirlah budaya agung yang mengukir sejarah. Bukan sekedar seni, tetapi pengingat bahwa janji yang ditepati adalah tanda kesetiaan dan perjuangan. Semoga kita senantiasa dapat menjaga kesempurnaan budaya leluhur. Sumripit angin ratri tansah nganteni setyon rajang telenging ati angen-angen tumawong suwung ing wengi sepi tansah nganti tekamudo yayi. Wong ayu wake nyedhako ing sandengku nyawang manis semu gawe lerame rasaku tentreming atiku ayo pekat tresnamu sayangku Indo samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang cahyaning bulan kang sumunar kopyo ring tawang yekti sliramu kang dadi lamunan. Wong ayu ake nyedak ana keparagaku sirna lara bronto ing atiku amarga kapidhong wayang ing pikirku ayo pekat tresnamu dosa sayangku Indo samudra pasang kang tanpa wangenan
lampahan tresnaku mring sliramu sayang cahyaning bulan kang sumunar apyaring tawang yekti sliramu kang dadi lamunan pindha samudra pasang kang tanpa wanganan tresnaku mring